Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang pasar modal. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fatur Rahman. Perkenalkan, nama saya Agustina Rahmayani. Perkenalkan, nama saya Fitri Widayanti. Baik, di sini saya akan membacakan definisi dari pasar modal. Pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesional yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar modal. Pasar perdana. Jenis penawaran saham pertama dari pihak emiten yang ditunjukkan pada para pemilik modal saham kurun waktu yang telah ditetapkan. Jika masa berlaku penawaran telah habis, maka saham ini boleh ditawarkan di pasar sekunder. Selanjutnya ada pasar sekunder. Tempat di mana terjadi transaksi jual dan beli saham antar investor. Saham-saham di pasar sekunder ini merupakan saham yang awalnya ditawarkan di pasar perdana. Kemudian setelah mendapatkan izin dari penjamin emisi paling cepat 90 hari, saham-saham ini wajib dicatat di bursa. Fungsi pasar modal. Yang pertama ada fungsi ekonomi. Pasar modal memfasilitasi pemilik modal atau investor dengan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Selanjutnya ada fungsi keuangan. Pasar modal memungkinkan kesempatan memperoleh imbalan return bagi pemilik dana sesuai karakteristik investasi yang dipilih. Selanjutnya produk pasar modal. Yang pertama, saham merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Yang ketiga, reksadana adalah dibeli lewat manajer investasi atau agen penjual reksadana. Yang keempat, sukuk atau biasa disebut juga obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang. Selanjutnya ada ETF adalah diperdagangkan secara langsung di bursa efek seperti saham, sehingga ETF bisa dibeli melalui perusahaan efek atau broker. Pelaku pasar modal. Ada beberapa pelaku pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, Perusahaan Efek, Penjaminan Emisi Efek, Perantara Perdagangan atau Broker, Manajer Investasi, Penasehat Investasi, Lembaga Penunjang Pasar Modal. Selanjutnya, keuntungan investasi pasar modal. Yang pertama, memiliki passive income. Passive income merupakan jenis pemasukan yang dihasilkan secara tidak langsung dengan melakukan aktivitas yang minim atau tidak berkelanjutan. Dan yang kedua, lebih liquid dan fleksibel. Keuntungan lain yang bisa kita rasakan saat berinvestasi di pasar modal adalah fleksibilitas dari aset atau instrumen investasi yang kita miliki. Dalam pasar modal, kita bisa menjual ataupun membeli instrumen investasi kapanpun tanpa harus menunggu lama untuk menyelesaikan transaksi investasi. Yang ketiga, ada keuntungan investasi bisa diprediksi. Berinvestasi dapat membantu mempersiapkan modal untuk kebutuhan di masa depan atau masa yang akan datang. Dan yang terakhir, ada investasi lebih aman karena diawasi negara. Kondisi ini membantu para investor lebih leluasa menginvestasikan asetnya di pasar modal karena keamanan data dan transaksi yang lebih terjaga. Adanya peran negara dalam investasi ini juga membantu resiko penggelapan dana lebih minim sehingga investor bisa berinvestasi dengan lebih tenang. Selanjutnya, investasi. Investasi penanaman modal atau pelaburan adalah suatu kegiatan
menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti memiliki modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Tujuan investasikan. Tujuan investasi ada 3. Yang pertama, investasi dana pensiun, bertujuan untuk mendapatkan sejumlah dana pada masa tua atau masa pensiun. Yang kedua, ada investasi individu, bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang, mempertahankan pendapatan dari inflasi secara meningkat warisan untuk keluarga. Yang ketiga, investasi yang dilakukan oleh pihak asing di sebuah negara berkembang, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Bagi negara berkembang, investasi asing akan bermanfaat untuk memperluas lapangan kerja, pembangunan sarana dan prasarana, mengembangkan teknologi serta mendorong berkembangnya industri. Secara umum, investasi individu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu investasi aset berwujud dan aset keuangan. Investasi aset berwujud merupakan jenis investasi berupa benda-benda berwujud seperti kendaraan, gedung, pabrik, rumah, dan apartemen. Dan investasi keuangan berwujud, investasi keuangan seperti saham, reksadana, obligasi, dan dana pensiun. Yang selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari 1 atau 2 barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Penyebab inflasi. Secara umum, inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga konsumen atau IHK. Tidak hanya itu, inflasi juga dipengaruhi oleh harga bahan pokok yang naik. Adanya tarikan permintaan seperti kelebihan likuiditas, uang atau alat tukar, serta desakan tekanan produksi atau distribusi seperti kurangnya produksi atau kurangnya distribusi. Hal itu juga menyebabkan terjadinya inflasi. Yang selanjutnya yaitu saham. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor, karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Keuntungan saham. Investasi saham tentunya tidak lepas dari istilah capital gain dan dividen. Keduanya merupakan jenis keuntungan yang diperoleh dari perdagangan saham. Capital gain merupakan keuntungan dari jual beli saham berupa selisih nilai antara nilai jual dengan nilai beli saham. Sedangkan dividen merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dan bisa berupa dividen tunai atau dividen saham. Risiko investasi saham. Selain adanya keuntungan, yang harus diperhatikan dalam investasi saham adalah adanya risiko. Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko, antara lain, yang pertama tidak mendapatkan dividen, yang kedua, capital loss, yang ketiga, saham disuspend, dan yang terakhir saham didelist. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.